Hidup untuk klan. Itulah yang selalu dikatakan ayahnya. Maksudnya adalah ia tidak boleh menginginkan apapun dan harus tetap berada di sisi saudaranya selayaknya bayang-bayang. Seorang kesatria bertarung melawan komandan terkuat di kontinen seorang diri. Nama MC adalah Qian Fern. Ia bertanya siapa yang memerintahkan penyerangan terhadap dirinya. Apa mungkin Kaisar? Qian kemudian menggunakan skillnya Black Fog karena dia adalah seorang assassin dari Mist. Mist adalah sebuah organisasi bagaikan kabut bagi Night of Light. Boris dari Night of Light yang memimpin penyerangan akan melaporkan ke atasan bahwa ia akan menyingkirkan Qian yang dianggap sebagai makhluk kotor. Boris mengatakan bahwa usahanya untuk menyerang sia-sia. Karena terdapat 9 Stars Magic Barrier yang terpasang. Tiba-tiba muncul seseorang mengatakan cukup kepada Qian. Ternyata yang muncul adalah saudaranya Qian Aschel. Pelaku utama dari penyerangan tersebut adalah kakaknya sendiri. Qian langsung terduduk lemas dan ia nampak kebingungan. Aschel mengatakan bahwa Qian telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk klan dan semua orang dan juga tentu untuk dirinya. Qian tidak mengerti apakah ia melakukan kesalahan. Bagi Aschel kabut yang dikeluarkan merupakan tanda bahwa ia tidak lebih dari seorang pembunuh. Perebutan pewaris tahta dalam kekaisaran. Penyerangan pasukan Demon King. Perang untuk menyatukan kontinen. Qian telah membantu mencapai semua yang Aschel telah mulai. Karena melayani Aschel adalah hidupnya. Tetapi sekarang ia malah dibuang padahal ia telah bekerja selama 20 tahun bagai anjing untuknya. Qian kemudian bangkit. Ia tidak peduli jika tubuhnya hancur berkeping-keping dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk membunuh Aschel sekarang juga. Konyol sekali sang pahlawan Aschel berusaha membunuh adiknya karena merasa takut. Apa ia tidak malu? Hanya sekali-sekali saja sudah cukup. Jika Qian bisa menusuk titik lemahnya agar ia tidak bisa beregenerasi. Serangan Qian mengenai barrier yang dibuat oleh Boris dan pasukannya. Serangan Aschel berhasil menusuk Qian di titik vitalnya. Di akhir hidupnya Qian menyesali betapa bodoh hidupnya. Skene kemudian beralih ketika terdengar teriakan seorang mayit yang mencoba membangunkan tuannya. Ternyata MC telah kembali ke kehidupannya saat masih muda. Ia yang kebingungan karena terbangun di dalam kamarnya dan mengingat penataan perabotannya masih sama. Mayitnya mencoba membangunkan Qian untuk segera bersiap pergi latihan. Tidak salah lagi Qian telah kembali ke wilayah klan Ver di masa lalu. Ia mengingat bahwa saat ini ia telah kembali ke waktu 27 tahun lalu. Itu adalah tahun sebelum ia memasuki akademi. Setiap tahun Duke selalu mengadakan sesi latihan duel. Ayahnya yang merupakan Duke Ver, ikut menghadiri sesi latihan tersebut sehingga membuatnya menjadi acara yang sangat penting. Lawan latihan Qian adalah Kranzvert saudara tiri yang seumuran dengannya. Ibunya Margaret Erzert adalah istri dari Duke Vert, berkat itu Kranz menerima lebih banyak perhatian meskipun ia berdua sama-sama yang paling muda. Sedangkan Qian sendiri adalah anak haram. Di masa lalu saat sesi latihan ini Qian dipermalukan di pertarungan itu dan ia menjadi bahan tertawaan semua orang. Duel ini juga merupakan alasan ayahnya berhenti memperhatikan Qian. Kali ini tentu saja akan berbeda. Dia bertekad akan mengubah masa depannya. Saat pertandingan dimulai Kranz langsung menyerang.
Qian dengan mudah menghindarinya karena baginya gerakan Kranz seperti siput. Qian kemudian menyerang balik dan tentu saja Kranz dikalahkan dengan mudah. Semua penonton langsung terkejut akan kejadian tersebut. Hasil dari duel adalah kekalahan Kranz. Duke kemudian meminta Qian untuk bertemu. Chapter 2 berjudul Anak Tidak Kompeten dari Keluarga Duke. Qian kemudian datang menghadap sang Duke. Terakhir kali ia berbicara secara pribadi sudah hampir 15 tahun yang lalu. Duke Walisverte penguasa Velias kota di bagian barat dari kerajaan Usiav. Orang-orang memanggilnya pelindung kontinen. Pahlawan yang menahan invasi dari suku demonik dengan kekuatan sihir dan strategi militernya. Duke sangat senang karena Qian berhasil mengalahkan Kranz dan menganggapnya sangat berbakat. Ia berharap nanti ia akan menjadi sekutu yang kuat bagi Eshel. Ternyata keinginan dari Duke tidak berubah dengan keadaan saat ia alami dahulu. Tentu saja kali ini akan berbeda karena ia akan menghancurkan semua yang ingin dilakukan oleh Eshel. Sebagai hadiah dari duel, Duke menawarkan kepada Qian sesuatu. Dan Qian meminta bahwa ia ingin bertarung di garis depan. Medan perang di mana perang tiada henti dengan Demon Beast yang berlangsung selama ratusan tahun. Qian sendiri akan berlatih dengan keras agar bisa maju ke medan perang karena itu adalah syarat yang diberikan oleh Duke bahwa ia harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Langkah pertamanya adalah dengan berlatih selama 2 minggu karena ia perlu melatih staminanya. Langkah keduanya adalah dengan mengkonsumsi darah dari Hellhound, seekor demonic beast yang memiliki efek meningkatkan magic power dan stamina pengguna secara permanen. Langkah berikutnya adalah mencari kuil kuno yang terbengkalai di suatu tempat di bukit. Berbekal dari kehidupan sebelumnya, tentu saja Qian dengan mudah menemukannya dan kemudian memasukinya. Tempat ini adalah kuil kuno yang menyembah Dewa Cahaya. Di sini Qian menemukan pedang suci yang diberkati oleh Dewa Cahaya, pedang yang digunakan oleh Aschel untuk membunuh Qian dalam kehidupan sebelumnya. Di mana ada cahaya pasti juga ada kegelapan. Di sebuah ruangan lain yang tersembunyi dari altar cahaya, Qian berhasil mendapatkan kembali pedangnya Demonic Sword Kairam. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Qian? Apakah ia akan berhasil membalaskan dendamnya?